Saya Zahra yang akan memandu jalannya acara sosialisasi KJMU pada pagi hari ini. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan runtutan acara yang akan kita lakukan pada hari. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, yang ketiga sambutan oleh Ibu Catur selaku pembina FKJMU UPN Veteran Jakarta, yang keempat, sambutan oleh Project Officer Sosialisasi KJMU tahap 2 2024, yaitu oleh Kak Rahmat Panji Suryo. Lalu yang kelima, ada pemaparan materi sesi 1. Yang keenam, ada pemaparan materi sesi 2. Lalu yang ketujuh, ada sesi tanya-jawab. Lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, serta yang terakhir penutupan. Sebelum mulai ke acara selanjutnya, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya masing-masing supaya terjadi komunikasi dua arah yang enak di antara kita. Oke, langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Untuk operator bisa di-share screen.
Oke, kita beralih ke acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ibu Catur selaku pembina FKJMU UPN Veteran Jakarta. Kepada Ibu Catur, apakah sudah hadir? Oke, sepertinya ada kendala yang menjadikan Ibu Catur belum bisa bergabung di antara kita. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Project Officer Sosialisasi KJMU tahap 2 2024 kepada Kak Panji. Saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu Pimpinan Veteran Jakarta, para dosen, rekan-rekan panitia, serta seluruh mahasiswa calon penerima baru KJMU yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahnya dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi calon penerima baru di UPN Veteran Jakarta. Sebagai project leader dalam acara ini, saya Rahmat Bani Nugroho merasa sangat bersyukur dan bangga dapat berdiri di hadapan kalian semua. Mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang telah berhasil meraih KJMU. Program KJMU ini bukan hanya sekedar bantuan finansial, namun juga merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari pemerintah kepada kalian yang telah menunjukkan potensi akademik yang luar biasa. Pada kesempatan ini, tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai manfaat, hak, dan kewajiban yang melekat sebagai penerima KJMU. Kami juga berharap sosialisasi ini akan memotivasi kalian untuk semua untuk terus berprestasi serta menggunakan fasilitas yang diberikan untuk meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Akhir kata, saya berharap agar seluruh mahasiswa penerima KJMU dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari sosialisasi ini, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan bertanya secara aktif. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Panji atas sambutannya. Langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi sesi 1 yang akan dibawakan oleh Ketua Forum KJMU UPN Veteran Jakarta kepada Karah Magina Salsabila. Saya persilakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para mahasiswa baru semua yang bisa hadir ataupun mungkin para orang tua wali murid yang mewakilkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi satu, yaitu informasi umum mengenai eh, forum eh, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk tahap 2 tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan.
Baik, teman-teman, kita masuk pertama-tama ke dasar hukum. Jadi, jika nantinya teman-teman dinyatakan sebagai penerima dari KJMU, teman-teman harus tahu dasar hukum apa yang mengikat teman-teman. Nah, mulai dari tahap 2 tahun 2021, Pergub yang digunakan adalah Pergub nomor 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Jadi perlu teman-teman garis bawahi bahwa KJMU adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi teman-teman yang kesulitan dalam biaya perkuliahan. Lalu kita masuk ke persyaratan penerima, di mana ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, bagi persyaratan umum itu ada 3. Yang pertama, berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta. Ini perlu teman-teman ingat bahwa tidak hanya KTP atau KK di DKI Jakarta saja, tetapi domisili pun harus di DKI Jakarta. Karena jika nanti saat ada pengecekan secara langsung oleh Dinas Sosial dan teman-teman tidak berdomisili di DKI Jakarta, maka kemungkinan teman-teman akan dipanggil ke Pempat OP untuk konfirmasi apakah benar teman-teman sudah pindah dari tempat tinggal teman-teman di DKI Jakarta. Lalu yang kedua, terdaftar dalam DTKS dan atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Nah, untuk warga binaan sosial pada panti sosial dan dinas sosial ini, bagi teman-teman yang merasa menjadi warga binaan, bisa dikonfirmasi langsung oleh ke dinas sosialnya. Tapi yang terpenting itu, untuk sampai saat ini, data yang digunakan secara umum adalah DTKS. Jadi teman-teman harus cek di web DTKS apakah nik teman-teman terdaftar di DTKS, karena jika tidak terdaftar maka secara otomatis teman-teman tidak bisa melakukan penginputan berkas selanjutnya di web Pempat OP nanti. Lalu persyaratan umum yang ketiga adalah tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi jika nanti saat pendaftaran ada indikasi nih teman-teman mendapatkan beasiswa dari APBN atau APBD, maka secara otomatis teman-teman tidak bisa melanjutkan pendaftaran KJMU. Nah, untuk beasiswa swasta sendiri diperbolehkan jika teman-teman merasa dana dari KJMU tidak cukup, tetapi perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya itu kembali lagi sama beasiswa dari swasta, apakah memperbolehkan teman-teman dapat beasiswa juga dari pemerintah. Lalu kita masuk ke persyaratan khusus, ada untuk calon mahasiswa dan mahasiswa, yaitu perbedaannya hanya sedikit ya. Yang pertama itu dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi yang bisa mendaftar itu untuk teman-teman yang asal sekolahnya berada di DKI Jakarta. Kenapa? Karena yang akan verifikasi itu sekolah asal teman-teman. Jadi harus SMA atau sederajat yang berada di DKI Jakarta. Dan untuk teman-teman yang mengalami gap year itu paling lama di angkatan tahun 2022, yaitu 3 tahun sebelumnya. Lalu yang kedua dinyatakan lulus dari PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbud, Ristek atau Kemenak. Nah, ini secara otomatis teman-teman penuhi karena UPNVJ merupakan PTN di bawah naungan Kemendikbud, Ristek. Lalu yang ketiga itu untuk mahasiswa yang diterima di swasta itu harus terakreditasi A atau programnya terakreditasi A dan berada di DKI Jakarta. Nah, untuk tambahan kepada mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa dan semester ke atas, itu ada persyaratan khusus tambahan di mana pengajuan paling lama untuk daftar baru itu di semester 4. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa baru saat ini ketika akan mendaftar ada masalah terkait domisili atau DTKS, itu bisa teman-teman urus terlebih dahulu.
Jika sudah diurus, nanti bisa lagi coba daftar di semester 2. Begitupun terus hingga semester 3 untuk daftar baru. Dan untuk semester 5 ke atas itu hanya diperbolehkan untuk penerima lanjutan. Jadi apa sih perbedaan penerima baru dan penerima lanjutan? Penerima baru itu adalah penerima yang baru pertama kali mendapatkan KJMU, baik lanjutan dari KJP ataupun non-KJP. Jadi terbuka ya, tidak harus untuk penerima KJP aja. Lalu untuk penerima lanjutan adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan KJMU dan melanjutkan memperbarui statusnya setiap 6 bulan sekali. Nah, berapa sih besaran bantuannya? Bantuan dari KJMU ini adalah 9 juta per semester, belum dipotong dengan UKT masing-masing. Jadi peruntukan biayanya itu ada biaya penyelenggaraan pendidikan yaitu UKT dan juga biaya dukungan personal. Nah, biaya dukungan personal ini tergantung dari UKT masing-masing teman-teman sekalian. Apakah misalnya di teman-teman UKT-nya 1 juta, maka biaya personalnya 8 juta yang bisa teman-teman pakai sebagai pendukung personal. Ataupun misalnya UKT teman-teman 3 juta, maka 6 jutanya adalah biaya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, karena sistem di UPNVJ adalah ditangguhkan, di mana nanti semester 2 ke atas, UKT teman-teman dibayarkan secara langsung dari Bank DKI ke pihak kampus, maka dananya itu akan mengendap sesuai UKT masing-masing gitu. Jadi yang teman-teman terima itu sudah dipotong nanti ketika semester lanjutan, yaitu sesuai potongan UKT masing-masing teman-teman. Bisa di next. Lalu kita masuk ke alur pendaftaran KJMU. Jadi sejak tahap 1 tahun 2024, pelaksanaan KJMU itu pendaftarannya dilakukan secara online pada halaman p4op.jakarta.go.id/KJMU. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan username-nya di sana, lalu pilih menu daftar KJMU. Kemudian teman-teman diminta melakukan validasi DTKS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika data teman-teman tidak tercantum di DTKS, maka secara otomatis tidak dapat melanjutkan pemadanan berkas. Kemudian jika teman-teman terdaftar di DTKS, akan ada validasi data kependudukan yang menggunakan NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jika sudah melakukan validasi data kependudukan, maka ada validasi selanjutnya yaitu dari Kemendikbudristek atau PDDikti, di mana secara otomatis teman-teman akan terlihat baik IPK maupun jurusan teman-teman di UPNVJ. Lalu ada validasi selanjutnya yaitu bantuan dari APBN atau APBD. Nanti dicek oleh Dinas Sosial apakah teman-teman apakah teman-teman terindikasi mendapatkan sumber bantuan lain dari APBN atau APBD. Selanjutnya di tahap terakhir itu teman-teman bisa menginput data pendaftaran dan upload berkas. Nah, ini adalah alur pendaftaran yang akan teman-teman jalankan di web P4OP. Nantinya setelah pendaftaran, teman-teman hanya diminta untuk menunggu sampai keputusan gubernur. Boleh di next? Nah, berkas kelengkapan pendaftaran KJMU apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama perlu teman-teman tahu kalau jadwal pendaftaran ini untuk penginputan berkas itu dari tanggal 26 Agustus sampai 3 September di tahun 2024. Lalu upload dokumennya itu yang pertama adalah surat permohonan gubernur, yang kedua ada scan KTM atau surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai saat ini belum mendapatkan KTM, maka bisa menghubungi Mikmas di masing-masing fakultas untuk mendapatkan surat keterangan mahasiswa aktif sebagai pengganti KTM.
Ini dicatat ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada scan KK, yang keempat ada scan KTP, dan yang kelima adalah scan KHS untuk penerima lanjutan. Jadi ini untuk penerima semester 2 ke atas. Lalu yang ketiga itu upload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kakak tidak ada yang berstatus sebagai yang pertama itu ASN, baik PNS maupun P3K, lalu ada TNI atau Polri, yang ketiga ada MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, juga pegawai BUMN dan BUMD. Jadi 9 kriteria ini masuk ke dalam dikategorikan sebagai mampu. Jadi perlu diingat kalau misalnya dalam satu kakak ada keluarga yang berada pada jabatan ini, maka dianggap mampu dan tidak bisa mendaftar KJMU. Lalu yang keempat, upload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD, karena takut dikhawatirkan adanya double funded. Jadi ini perlu teman-teman ingat juga ya, kalau misalnya lagi-lagi kita tidak boleh menerima dana lain selain KJMU yang bersumber dari APBN atau APBD. Lalu yang terakhir itu upload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa orang tua atau wali tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil, atau tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Ini dalam bentuk instrumen kelayakan ya teman-teman. Nanti perlu diingat kalau misalnya banyak kasus mahasiswa yang tidak dinyatakan lolos di instrumen kelayakan ini, dikarenakan salah satunya misalnya orang tua teman-teman ada yang bekerja dengan bos nih, terus mobilnya diatasnamakan orang tua teman-teman, itu menjadi kendala yang sering terjadi. Jadi baiknya hal tersebut dihindari. Lalu NJOP di atas 1 miliar. Misalnya orang tua teman-teman punya 2 bangunan, yang pertama 500 juta, yang kedua 600 juta. Itu kan walaupun dua-duanya di bawah 1 miliar, tapi saat diakumulasikan nilainya lebih dari 1 M, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Serta yang paling riskan itu adalah konsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Ini sebaiknya menurut hemat saya lebih baik tidak usah dicentang ya teman-teman, karena banyak juga mahasiswa yang karena hal ini tidak bisa melanjutkan. Jadi baiknya teman-teman tidak usah dicentang kalau misalnya mengkonsumsi air kemasan bermerek. Boleh di next. Nah, ini adalah timeline pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024. Di mana dari tanggal 26 sampai 3 September itu pendaftaran KJMU, di mana teman-teman bisa mengupload berkas. Lalu verifikasi selanjutnya itu dilakukan oleh SMA dan sederajat dari tanggal 26 sampai 4 September. Selanjutnya ada verifikasi perguruan tinggi dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September tahun 2024. Kemudian ada verifikasi dinas pendidikan dari tanggal 9 sampai 20 September. Dan yang terakhir itu ada penetapan penerima melalui keputusan gubernur dari tanggal 23 September sampai 31 Oktober tahun 2024. Jadi final dari pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024 itu adalah keluarnya surat keputusan gubernur. Jika nama teman-teman ada di dalam surat keputusan gubernur tersebut, maka secara sah teman-teman dinyatakan sebagai penerima tahap 2 tahun 2024 dari KJMU. Nah, ini adalah timeline awal teman-teman yang diberikan oleh Dinas P4OP. Ada kemungkinan akan ada pengunduran waktu atau percepatan waktu, kita nggak pernah tahu. Jadi ini adalah acuan awal dari timeline pendaftaran KJMU. Untuk selanjutnya mungkin jika ada perubahan timeline, kita akan informasi lebih lanjut di grup yang sudah disediakan. Bisa di next.
Nah, kita masuk ke larangan penerima KJMU. Ini dari Dinas P4OP. Yang pertama itu berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Jadi jika teman-teman dinyatakan sebagai penerima nantinya, lalu ada tawaran atas beasiswa dari APBN atau APBD yang lebih besar, atau beasiswa swasta yang tidak memperbolehkan teman-teman menerima beasiswa lain, teman-teman nggak boleh eh, mengusungkan diri untuk berhenti dari KJMU. Itu tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua adalah cuti akademik. Nah, cuti akademik juga dilarang, apalagi dengan alasan untuk pekerjaan, itu sangat dilarang. Lalu yang ketiga adalah melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Nah, idealnya memang kuliah kan sampai semester 8 untuk S1 dan D4, dan semester 6 untuk D3. Namun, untuk penerima KJMU diberikan keringanan bantuan pendidikan untuk D4 itu hingga semester 10, dan S1 tuh hingga semester 10 perpanjangan, dan untuk D3 itu hingga semester 8. Tapi jika ada indikasi teman-teman sengaja memperpanjang waktu pendidikan, teman-teman akan mendapatkan sanksi. Lalu yang keempat itu melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di UPNPJ. Nah, kalau di UPNPJ sendiri itu larangannya adalah penerima KJMU tidak diperbolehkan mencicil atau melakukan sanggah UKT. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa UKT teman-teman masih sangat besar, itu boleh dilakukan sanggah tetapi sebelum mendaftar KJMU. Kalau misalnya sudah mendaftar KJMU itu tidak boleh melakukan sanggah dan juga cicilan. Jadi sebaiknya misalnya masih merasa besar di semester ini, kalian urus sanggah dulu. Jadi kalau misalnya sudah melakukan sanggah, baru di semester 2 bisa daftar KJMU. Lalu yang kelima itu pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai penerima, teman-teman harus menyelesaikan program studi yang teman-teman pilih hingga lulus nanti. Lalu yang keenam itu adalah selama 2 semester berturut-turut mendapatkan IPK di bawah standar yang ditentukan oleh PTN. Nah, kalau di UPN itu tidak boleh di bawah semester 3 untuk soshum dan 2,75 untuk saintek. Lalu yang terakhir itu menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya yang berasal dari APBD atau APBN. Kenapa sih hal ini disonding terus-menerus? Karena jika terindikasi adanya double funded, maka yang melakukan pengecekan itu adalah pihak internal yang melakukan audit, yaitu BPK. Nah, jika misalnya nanti yang melakukan pengecekan adalah BPK, kemungkinan besar teman-teman akan diperiksa dan diminta mengembalikan salah satu dananya. Jadi, itu akan merepotkan teman-teman sendiri nantinya. Lalu sanksi apa sih yang diterima? Yaitu penarikan dana KJMU dan penghentian kepesertaan sebagai penerima KJMU. Ini misalnya teman-teman melanggar di semester 6. Bukan berarti dana yang dikembalikan itu dana di semester 6 aja, tetapi dana dari semester 1 hingga semester 6. Ini perlu teman-teman ketahui ya, takutnya ketika melakukan pelanggaran, teman-teman nggak bisa mengembalikan dana. Jadi sebaiknya larangan ini harus diperhatikan dan jangan dilaksanakan. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada kewajiban penerima KJMU yang diberikan oleh dua pihak, yaitu P4OP dan UPNPJ. Nah, kalau dari P4OP itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan pengabdian masyarakat yang diadakan 1 tahun sekali. Nah, pengabdian masyarakat ini, kalau di UPNPJ itu sudah diatur oleh FKJMU. Nanti teman-teman tinggal mengikuti form yang sudah disediakan. Kemudian melaksanakan peningkatan kompetensi berupa webinar atau seminar sama 1 tahun sekali juga. Ini disediakan juga nanti oleh FKJMU, tetapi teman-teman bisa mengikuti peningkatan kompetensi di luar juga. Asalkan ada laporan di mana berupa sertifikat di mana teman-teman mengikuti peningkatan kompetensi. Suaranya bisa nggak kedengaran, kenapa ya? Udah speaker udah digedein. Kan anak ngebel, mau bilang mah aja. Bahasa saya akil.
Ini kali apa? Eh, Lalu ada yang terakhir itu mengirimkan tugas akhir yang dikerjakan sebagai bukti kelulusan eh, kepada pihak P4OP. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah lulus, harus mengirimkan tugas akhir kepada pihak P4OP dan mengirimkan bukti kelulusan untuk didata nih. Takutnya ada indikasi teman-teman belum lulus, jadi dananya tetap diterima hingga semester 10. Lalu kalau misalnya kewajiban dari UPNVJ itu ada dua. Yang pertama, wajib menerima perintah untuk mengikuti upacara baik bulanan maupun di hari besar. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah menjadi penerima, biasanya sebulan sekali atau di hari-hari besar akan ada list nama-nama yang diwajibkan untuk ikut upacara. Biasanya itu antara penerima KJMU dan penerima beasiswa lainnya diwajibkan di UPNVJ untuk mengikuti upacara bulanan. Jadi apakah kita akan gantian dengan beasiswa lain atau tidak itu tergantung dari pihak UPN. Lalu yang kedua itu wajib menyisihkan uang sebesar 100.000 di tabungan setelah pencairan untuk mencegah gagal transfer pembayaran UKT. Jadi kenapa harus disisihkan 100.000 di tabungan ketika pencairan nanti? Karena ada biaya admin untuk transfer UKT teman-teman ke pihak UPNVJ. Kalau misalnya dana teman-teman nggak cukup, maka akan terjadi gagal transfer dan gagal transfer ini menyulitkan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena eh, transfer ulang yang dilakukan oleh Bank DKI itu sangat lama. Jadi biasanya tagihan teman-teman itu tetap tidak terbayarkan karena adanya gagal transfer ini. Makanya untuk menghindari hal tersebut, pihak UPN meminta teman-teman untuk menyisihkan uang tersebut di tabungan agar tidak terjadi hal tersebut. Sekian informasi umum dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman catat untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gina atas pemaparannya. Selanjutnya, kita beralih ke pemaparan materi sesi 2 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Forum KJMU UPN Veteran Jakarta. Kepada Kak Firda, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih MC Alia. Apakah suara aku udah terdengar? Dengar Kak. Oke, baik. Langsung aja untuk teknis yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan nih sama Kak Gina mengenai informasi umum, hal-hal apa aja yang memang harus dilakukan, persyaratan, larangan, kemudian kewajiban dari baik dari dinas, P4OP maupun dari kampus, yaitu UPNPJ. Nah, selanjutnya di sini ada panduan teknis mengenai pendaftaran KJMU khususnya di tahap ini yaitu tahap 2 tahun 2024 untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun penerima lanjutan yang hadir pada Zoom kali ini. Jadi prolog sedikit aja ya teman-teman. Kalau misalnya tahap 1 2024 itu memang kita baru melaksanakan pendaftaran itu melalui web. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih pendaftaran manual, yaitu kayak seperti datang ke sekolah asal masing-masing, masih melalui berkas yang ditulis tangan, atau misalnya di print, makanya masih berkas-berkas hard copy lah. Nah, sekarang ini kita sudah punya apa namanya pendaftaran yang lebih baru lagi, yaitu melalui website yang sudah disediakan oleh P4OP. Seperti itu. Boleh di next slide? Operator, boleh tolong di next slide? Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme terkait dengan pendaftarannya. Jadi,
sekolah itu melakukan verifikasi calon penerima KJMU tahap 2 tahun 2024 itu melalui online, yaitu di sini ada lamannya itu pempat.op.jakarta.go.id/KJMU. Nanti akan kita floor juga terkait dengan informasi ini, link pendaftarannya di mana Kak? Nanti kita akan kasih tahu juga, tenang aja. Terus kemudian untuk kelengkapan berkas pendaftaran serta juga tata cara untuk pendaftaran itu juga udah ada sebenarnya di link yang sudah disediakan. Tapi ini aku jelasin lagi nanti ya, saya akan jelaskan lagi terkait hal itu. Boleh di next slide lagi? Nah, di sini ada panduan teks pendaftaran KJMU. Yang pertama-tama, teman-teman atau calon mahasiswa baru, calon penerima baru, itu bisa kalian langsung kunjungi halaman di yang tadi ya, p4op.jakarta.go.id. Terus kemudian karena kalian masih belum memiliki, mungkin teman-teman maba nih masih belum memiliki akun kan, maka teman-teman pilih nanti yang menu register. Nah, kemudian setelah kalian menu register, nanti kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini kalau udah punya akun, kalian bisa login di halaman ini. Jadi kalian tinggal masukkan username yang sudah didaftarkan dan juga passwordnya. Kemudian klik yang I'm not robot, kemudian klik yang login. Seperti itu. Boleh next slide? Nah, ini dia menu registernya. Jadi kan tadi aku udah jelasin kalau misalnya teman-teman yang belum mempunyai akun atau teman-teman mahasiswa baru kan pasti belum memiliki akun. Nah, itu bisa pakai menu register ini. Jadi kalian tinggal memasukkan username-nya. Username-nya misalnya mau apa nih? Misalnya nama aku Firda Melani. Ya udah berarti Firda Melani apa gitu kan. Atau misalnya mau Firda aja atau misalnya mau nama panjang juga nggak masalah gitu. Kemudian ditulis passwordnya Nah, passwordnya ini biasanya harus yang benar-benar kuat. Jadi, dikombinasikan aja antara huruf besar, huruf kecil, terus kemudian angka ataupun simbol-simbol. Nah, terus kemudian konfirmasi lagi passwordnya, seperti yang password yang sudah. Suaranya hilang, Bu. Ditunggu sebentar ya, teman-teman, karena ada kendala teknis. Oke, baik. Apakah suaraku sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Mohon maaf ya atas kendalanya, kendala jaringan. Nah, tadi kita sudah sampai ke konfirmasi password. Nah, kemudian ditulis nih nama lengkap dari teman-teman siapa. Misalnya nama lengkap aku Firda Melani, ya udah ditulis Firda Melani. Kemudian masuk ke mobile phone. Nah, ini nomor telepon yang aktif. Kalau bisa, jangan pakai nomor telepon orang tuanya, tapi nomor telepon mahasiswanya yang aktif gitu. Misalnya punya 2 nomor, ya udah tulis salah satu aja. Seperti itu. Terus kemudian untuk email, nah ini penting banget di bagian email dan juga nomor handphone. Jadi teman-teman jangan masukkan email yang email sudah penuh. Misalnya teman-teman punya email banyak, nah itu jangan dimasukkan email yang penuh. Jadi teman-teman tinggal pilih aja salah satu emailnya, misalnya email pribadi. Nah, itu boleh masukin. Kemudian dipastikan emailnya itu nggak penuh supaya nanti pada saat aktivasi email itu masuk gitu. Nah, terus kemudian pilih yang robot, kemudian pilih klik register. Nah, ini catatan penting karena menurut pengalaman yang tahap sebelumnya itu kebanyakan mahasiswa itu
lupa akan passwordnya. Jadi ketika teman-teman melakukan register, ini tolong dicatat ya teman-teman. Ketika teman-teman langsung melakukan register, terus kemudian mengisi yang kolom password, kemudian konfirmasi password, kemudian diklik tuh yang tanda matanya supaya kelihatan sebenarnya passwordnya apa sih. Kadang kan namanya manusia ya bisa salah ketik, kemudian atau misalnya hurufnya kelebihan atau apa gitu. Nah, kalian di screenshot, setiap kalian melakukan itu kalian screenshot, kemudian disimpan. Nah, kenapa kayak gitu, Kak? Karena biasanya itu kalian tuh ada yang salah ketik, atau misalnya ada yang salah nama, salah email, ataupun apapun, itu tuh bisa terjadi. Jadi, menurut saran aku dan juga saran dari uh, pengurus FKJM sebelumnya, itu adalah kalian harus screenshot seperti itu untuk meminimalisir kalian lupa password. Gitu. Nah, kemudian ketika sudah klik menu register, nah nanti kalian akan muncul ke contoh nih yang ada email aktivasinya. Nah, nanti akan ada email aktivasi, terus kemudian kalian pilih klik yang aktif account. Nah, biasanya nih teman-teman nggak usah panik lagi, tolong dicatat teman-teman mahasiswa baru, nggak usah panik kalau misalnya kalian tidak apa namanya tidak ada email masuk. Misalnya udah dicek kak, dicek di folder spam nggak ada kak, udah dicek di folder penting nggak ada, iklan nggak ada, segala macam nggak ada, umum nggak ada. Nah itu nggak usah panik. Menurut sosialisasi Pemkot TP yang kemarin yang sudah dijelaskan bahwa dalam waktu 1 kali 24 jam jika masih tidak menerima email pun itu pasti akan otomatis teraktivasi. Jadi akun kalian langsung bisa login ke website yang sudah ada kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya udah ada, terus kemudian emailnya udah masuk, boleh kalian langsung login ke websitenya kayak gitu. Boleh di next slide? Nah, kemudian udah masuk nih ke menu halaman yang ada di P4OP yang tadi ya, kan udah login nih. Nah, masuk, terus kemudian di sini ada menu-menunya, ada beranda, kemudian ada cek DTKS, terus kemudian daftar KJMU. Nah, tadi kan persyaratan tadi udah disebutin ya sama Kak Gina bahwa salah satu apa namanya penerima itu diterima kalau misalnya sudah terdaftar di DTKS. Nah, di sini sudah ada nih. Nanti teman-teman tinggal input aja nomor NIK-nya, kemudian divalidasi apakah teman-teman sudah terdaftar di DTKS atau belum. Nah, kalau sudah, itu kalian bisa klik yang next. Nah, ketika kalian pilih next, nah ini baru nih isi kolom-kolom apa yang berkas-berkas yang harus kalian isi kayak gitu. Jadi nanti ada validasi nih, terus kemudian ada nomor kakak, masukin deh itu semuanya kayak gitu. Terus udah gitu, udah lengkap semuanya, sudah diisi, terus baru dipilih kolom next kayak gitu. Terus boleh di next. Nah, kemudian di sini ada bagian di kolom dikti. Jadi nanti pilih perguruan tingginya, teman-teman ya kan, berarti UPNVJ kan kita. Nanti tinggal pilih, terus kemudian isi NIM-nya, isi program studi juga, terus kemudian klik validasi. Nah, ketika sudah klik validasi, maka semua otomatis itu akan terjadi pemadaan data di website tersebut, kayak gitu. Nah, nanti ketika sudah dirasa sudah cukup atau udah benar nih semuanya, oh ternyata saya masih dihitungnya semester 1, oh udah benar, berarti IPK-nya kan kalau untuk semester 1 belum ada, berarti IPK-nya masih kosong, ya udah langsung ternyata ada status keaktifannya masih aktif, nah itu bisa dilanjut untuk ke menu-menu selanjutnya, kayak gitu. Terus habis itu klik bagian yang next. Nah, boleh di next slide. Nah, kemudian di menu selanjutnya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukin nick-nya aja, terus kemudian diklik validasi, biar supaya pemadaan datanya tuh uh, langsung otomatis gitu kalau di web P4OP ini. Nah, boleh langsung di next aja. Oh,
sorry bentar. Nah, ini kan di sini ada kolom kontak gathering. Nah, ini juga diisi juga ya. Nanti data walinya siapa. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, data wali itu harus sesuai sama KTP ya. Kayak gitu. Jadi jangan 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 main asal nulis aja ya, teman-teman, karena dari pengalaman yang tahap sebelumnya itu masih ada yang masih salah nulis atau salah nama kayak gitu-gitu. Nah, boleh di next slide? Nah, nah ini tadi udah disinggung juga sama Kak Gina mengenai instrumen kelayakan. Tadi kan sudah disebutin ya kayak terkait dengan NJOP, kemudian apa namanya tadi air isi ulang galon kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya dirasa tidak apa namanya tidak sesuai, pilihannya jangan iya ya, tapi yang tidak. Jadi itu kolomnya nanti otomatis gitu. Jadi pilihannya di sini. Jadi langsung pencet di langsung klik yang ada di web halamannya kayak gitu. Nanti klik next, kemudian pada klik next, nah di sini kan ada isi kelengkapan berkas tuh. Nah, itu kan harus di-scan ya. Harus di-scan kemudian baru di-upload gitu kan. Nah, ini nanti ada juga kelengkapan berkasnya, nanti aku akan munculin apa aja berkas-berkas yang digunakan dan juga apa namanya uh, aku jelasin juga untuk cara isinya, isi kelengkapan berkasnya. Nah, kemudian itu pilih save. Nah, kemudian boleh di next slide. Kalau udah semuanya, klik save. Nah, ini dia untuk statusnya. Jadi nanti ketika teman-teman udah klik save, nah kemudian kalian coba klik ke menu yang cek status. Nah, kalau sudah ada seperti ini, nah itu berarti kalian datanya sudah masuk nih, sudah masuk ke web halaman P4OP. Nah, nanti itu akan ditindaklanjuti sama sekolah dulu. Jadi kan tahapan yang tadi sudah dijelasin ya, ada timelinenya, ada verifikasi sekolah, verifikasi kampus atau perguruan tinggi, kemudian verifikasi dinas sampai dengan penetapan gubernur kayak gitu. Nah, nanti bisa kelihatan nih di sini. Jadi, teman-teman kalau itu tinggal cek statusnya aja. Kayak gitu. Nah, oke. Okay. Nah, terima kasih. Bentar, boleh aku share screen? Aku izin share screen ya. Apakah udah terlihat, teman-teman? Belum, Kak. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini aku coba untuk ngasih tahu langsung aja ya. Kita langsung ke prakteknya aja. Sebentar, ini aku akan nulis username dan password. Jadi ini aku udah di halaman yang tadi, Pemkot ya. Nih, Pemkot Jakarta.go.id. Sebentar. Terus kita masukin Nah, tadi kan udah login ya, ceritanya sudah masuk nih ke login ke akun teman-teman sendiri. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, ini nanti menunya kayak gini ya, teman-teman. Lihat ya. Nah, ini sudah masuk nih ke webnya. Kemudian nanti teman-teman misalnya ini pertanyaan awam banget, pertanyaan umum banget. Misalnya, Kak, aku ternyata salah salah nomor telepon nih, nomor teleponnya ternyata seharusnya nolnya bukan 3 kali, ternyata nolnya cuma 2 kali, tapi aku mau ganti gimana ya? Nah, kalian tinggal mencet aja di menu profile.
Terus kemudian kalian klik yang ini, yang edit. Nah, kalian tinggal edit aja sesuai sama apa nih kalian yang salah. Apa email atau misalnya nomor telepon gitu. Nanti klik save kayak gitu. Terus untuk menu nih pengecekan nanti pada saat teman-teman tanggal 26 kan sudah dibuka ya pendaftarannya. Nah, teman-teman bikin akun tuh di tanggal 26. Nanti teman-teman tinggal dicek DTKS aja dulu. Cek DTKS seperti ini. Nah, kalian input aja nih kalian. Nih aku coba ya pakai punya aku. Terus kemudian klik validasi. Nah, ini sudah terdaftar, berarti bisa lanjut ke kolom-kolom selanjutnya. Nah, ini nih daftar nih pendaftaran, terus kolom daftar KJMU. Ini dia. Nah, karena ini pendaftarannya belum ada dan belum dibuka, jadi memang belum bisa diakses. Nah, untuk saat ini hanya bisa mengakses yaitu di kolom pengecekan aja, di menu pengecekan dan juga DTKS kayak gitu. Nah, di sini ada kolom yang namanya cek status ya, karena aku belum daftar dan pendaftaran juga belum dibuka, jadi masih kosong cek statusnya. Nah, ini riwayat. Nah, ini riwayat dari tahun yang tahap yang kemarin. Nah, nanti sebenarnya kalau misalnya pembatalan di sini bisa ketahuan ya pembatalannya alasannya apa gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin nanti lanjut di sesi tanya jawab ya. Selebihnya aku kembalikan ke MC. Pada MC dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Firda atas pemaparan materinya. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di dalam sesi kali ini, teman-teman bisa langsung bertanya mengenai poin-poin penting yang belum dipahami atau yang harus dijelaskan kembali. Dan mohon diperhatikan ya teman-teman untuk pertanyaannya, karena barangkali pertanyaan kalian ada yang sama dengan yang lain, jadi tidak perlu pengulangan. Untuk bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand. Nanti jika sudah dipersilakan, boleh langsung bertanya kepada pematerinya. Jadi ada yang mau bertanya? Ini Kak, anak saya dari SMP sampai SMA dapat KJP. Pas tahun 2002 awal 2023 ditutup buku rekeningnya. Itu masih bisa dilanjutkan lagi Kak. Namanya siapa? Nama anak saya Iksan Rahmansyah Gepir 2 tahun Kak. Terima kasih. Terima kasih, Mungkin Kak. bisa dijawab Iya. Kak Firda atau Kak Gina. Baik, saya jawab ya Ibu. Kalau misalnya sudah tutup buku, bisa nggak daftar? Bisa ya Ibu. Jadi misalnya nanti, tapi karena sudah tutup buku, anaknya kalau misalnya disuruh cantumin buku tabungan kan udah nggak punya ya. Jadi nanti ketika misalnya sudah ditetapkan sebagai penerima baru, akan mendapatkan buku tabungan dan juga ATM baru. Jadi statusnya tidak Oh. melanjutkan dari KJP karena sudah tutup buku. Hmm. Seperti itu Ibu. Bilang terima kasih. Terima kasih ya Kak. Jadi masih bisa dilanjutkan lagi ya? Masih bisa Ibu. Masih, saya juga sudah ngecek DTKS-nya masih aktif kok Kak. Baik. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Kak Gina atas jawabannya. Selanjutnya kepada orang tua perwakilan dari Dapa Novbrian. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya nih Kak, Dafa kan masih aktif tuh KJP-nya. Kalau untuk kelanjutan ke KJMU-nya gimana itu ya? Belum ditutup sih buku KJP-nya masih aktif. Untuk kelanjutan ke KJMU-nya gimana itu? Baik, Ibu. Kalau misalnya masih KJP-nya kan dia masih punya buku tabungan dan belum ditutup ya, Masih? Ibu. Nah, Belum? nanti ketika sudah jadi penerima KJMU, buku tabungan dan ATM-nya akan diganti oleh buku tabungan baru dan juga ATM-nya diganti.
dari ATM KJP ke KJMU gitu. Nanti kalau misalnya permasalahan pengurusan itu biar diserahkan ke mahasiswanya aja ya Bu. Jadi Ibu kasih tahu kalau misalnya nanti Oke, ada pendaftaran gitu lewat web. Nanti biar dia yang oke. laksanain. Iya Kak, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Widiana Putri. Boleh, jika ada yang ingin ditanyakan. Kak, suara aku terdengar gak? Kak, suara aku terdengar gak? Sudah. Sebelumnya kan aku udah pernah lihat berkas-berkas dokumennya apa aja. Aku mau nanya Kak, untuk KRS itu kita perlu tanda tangan dekan atau cuma ketua program yang sesuai KRS online aja? Sama untuk dokumen pendebitan akun, aku lihat dokumen pendebitan akun itu ada di bagian rekening tabungan, itu maksudnya tabungan KJP kita yang lama atau gimana? Terima kasih. Bentar deh, aku izin share screen ya, langsung aku jawab aja ya. Karena tadi aku pengen nunjukin ya berkas-berkasnya apa aja ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, Tadi di berkas yang mana ya? Boleh di berkas pendebitan akun. pendebitan akun. Oh ya, nanti ini berkasnya juga akan dikirimkan melalui grup yang sudah ada ya, jadi nggak perlu khawatir. Di bagian mana? Yang ini ya, nama bank dulu ya. Iya, itu. Nah, jadi kan tadi sudah dijelasin juga ya, udah disinggung juga sama Kak Gina terkait dengan pernyataan dari KJP ke KJMU seperti apa. Jadi teman-teman bagi yang dulunya penerima KJP, jadi ditulis di sininya itu nomor rekening KJP. Nah, tapi untuk teman-teman yang non KJP gimana Kak? Baru pendaftar, apalagi yang tadi tuh case-nya yang sudah tutup buku. Nah, ini berarti dikosongin aja di bagian rekening tabungan. Nama bank, nama cabang, dan nomor rekening, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Kak, sama yang tadi pertanyaan aku satu lagi, untuk yang KRS, kita ada yang buat upload KRS itu kan. Nah, di bawah KRS online itu kalau nggak salah Oh, ada tanda tangan dekan. Nah, itu perlu tanda tangan yang mana lagi oh, Kak? Atau cuman oke, itu oke. aja? Nah, itu kan di kolom apa namanya? Di KRS itu kan sudah ada eh, tanda tangan dosen pembimbing, terus kemudian ada tanda tangan Kaprodi juga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh kita serahin ke penerimanya masing-masing. Kalau dari pihak FKJMU sendiri itu tidak diwajibkan karena kan ini mepet ya pendaftaran, apalagi nanti kalau misalnya teman-teman belum bikin janjinya, belum dosennya bisa tanda tangan secara cepat atau kayak gimana, dari pihak kita sendiri itu tidak menyulitkan. Nah, namun kalau misalnya dari pihak sekolah asal memang mewajibkan atau mengharuskan, itu boleh uh, dikoordinir lagi. Jadi kita serahin lagi ke sekolah asal masing-masing gitu. Karena ada sebagian sekolah asal yang memang mewajibkan harus ditandatangan dosen pembimbing dan juga ya tadi itu kaprodi kayak gitu. Kalau dari kami nggak ada. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh dilanjut, Alia? Oke, selanjutnya Riri Eviandi. Boleh, silakan bertanya. Baik, terima kasih Kak. Aku izin bertanya. Sebenarnya pertanyaanku ini masih mirip sama pertanyaan yang sebelumnya tentang KRS itu. Kan tadi Kakak bilang kalau
KRS itu kan menyesuaikan sama yang sekolah asalnya kan. Nah, berarti kalau misalnya sekolah asal aku meminta untuk mengharuskan KRS itu, berarti kita harus datang ke dosen pembimbing Kak untuk meminta tanda tangan. Dan juga aku mau nanya soal KHS karena aku lihat ada juga butuh KHS kan, sedangkan kita mahasiswa baru belum ada KHS-nya. Dan itu aku lihat di contoh pengisiannya itu KHS itu ada bintang merahnya yang mana itu wajib diisi. Nah, itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk Kak Gina mungkin bisa dijawab. Oke, izin aku jawab ya. Untuk HS, untuk tadi KRS, iya, lagi-lagi sesuai dengan kebijakan sekolah asal teman-teman, apakah mewajibkan. Kalau misalnya sekolah asalnya ngelempar sesuai ketentuan gitu, teman-teman boleh bebas tetap mau pakai atau nggak pakai tanda tangan. Tapi lebih baik dikonfirmasi ke sekolah asal, karena verif pertama itu dari sekolah asal. Lalu untuk KHS, tadi sudah aku jelaskan juga di pemaparan, kalau misalnya KHS untuk semester 1 itu tidak mungkin diminta karena nggak mungkin ada untuk semester 1 gitu. KRS pun juga kan masih awal ya, belum ada IPK-nya. Jadi yang ada tanda bintang itu untuk penerima lanjutan biasanya diwajibkan memang. Jadi untuk penerima awal tidak diwajibkan memberikan KHS karena memang belum punya. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku beralih ke kolom chat ya. Di sini atas nama Weni Nur Aini, izin bertanya, saat membuat akun atau register di P4OP muncul tulisan nilai duplikasi untuk indeks unik nomor NIK. Bagaimana cara menanganinya ya? Terima kasih. Mungkin Kak Gina atau Kak Firly bisa jawab. Indeks duplikasi nomor NIK. Oke, baik. Untuk pertanyaan NIK-nya, ini mungkin penerima lanjutan ya. Biasanya tuh kayak gitu karena, nah tadi aku bilang, karena pada saat kalian meregister atau daftar akun, itu udah double input. Jadi nih kalian itu jadi ke input dua kali kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kalau sekarang itu kan ada help desk ya yang ada di halaman P4OP. Nah, teman-teman bisa tuh tanya di help desk di chat. Nah, nanti kalau misalnya masih lama, aku sih menyarankan langsung datang ke P4OP-nya. Karena apa? Karena di sana langsung ditangani. Jadi akun teman-teman yang sudah teman-teman register. Jadi mungkin teman-teman lupa nih passwordnya apa, terus jadi ke double input gitu. Jadi susah lagi nih untuk ini. Nah, biasanya kalau misalnya reset password pun lama. Nah, mau nggak mau kalau udah tadi tuh udah ada tulisan nick duplikasi, nah itu langsung aja prefer datang ke P4OP gitu. Supaya langsung dihapus akunnya yang duplikasi nick ini, nah teman-teman bisa login lagi kayak gitu. Itu sih palingan saran yang lebih baik. Boleh lanjut Alia? Oke, berarti solusinya yaitu bisa langsung datang ke P4OP dengan aduan duplikasi nomor NIK. Jadi nanti di sana akunnya akan dihapus dan di-reset untuk membuat akun yang baru. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ibu Weni Nur Aini. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Atas nama Ria Lestari. Saya izin bertanya untuk pendaftar baru, apabila sudah mengganti QQ di buku tabungan, apakah perlu mutasi KJP ke KJMU juga dari sekolah atau sudah otomatis? Terima kasih. Mungkin Kak Gina bisa jawab. Oke, baik. Jadi ini juga perlu teman-teman catat ya, tadi lupa disampaikan soal QQ itu kan biasanya terjadi di penerima KJP yang akan ke KJMU.
Nah, kalau misalnya sudah diganti QQ-nya dari nama orang tua menjadi nama pribadi, itu bagus. Jadi nanti tidak usah diganti lagi ketika mendapatkan KJMU. Itu sudah otomatis gitu. Nanti di tabungan KJMU-nya sudah atas nama pribadi. Tapi kalau misalnya belum, nanti saat menunggu pemberian kartu KJMU, di buku tabungannya bisa diganti. Jadi saat nanti dapat KJMU ATM-nya sudah atas nama sendiri. Gitu, Mbak Ria Lestari. Oke, terima kasih Kak Gina atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya atas nama Susan Putri Silalahi. Mau izin nanya, sekiranya kalau dicek DTKS tapi nggak terdaftar itu gimana ya Pak? Otomatis nggak bisa lanjut lagi atau gimana ya? Soalnya kan pendaftaran DTKS juga belum dibuka. Mungkin Kak Firda bisa. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan itu, kan tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kak Gina yang terkait dengan informasi umum pendaftaran KJMU tuh bagaimana syarat dan ketentuannya. Memang syarat yang dikeluarkan oleh dinas ya seperti itu. Maka mau nggak mau dengan berat hati ya mohon maaf bisa coba daftar di tahap selanjutnya kalau memang masih belum tidak terdaftar di DTKS-nya gitu. Kalau misalnya terkait dengan pendaftaran DTKS bisa langsung tanya ke kelurahan setempat aja. Biasanya tuh langsung diberitahu ya teknisnya seperti apa kayak gitu. Kalau kalau dari kalau dari tahap sebelumnya sih memang kalau tidak terdaftar di DTKS ya otomatis gugur seperti itu. Boleh dilanjut kali ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atas nama Wulan Fasya. Izin bertanya Kak, jika belum mendapatkan KTM, mengurusnya bagaimana ya Kak agar bisa dipercepat? Oke, izin menjawab ya untuk masalah KTM. Kalau masalah KTM kan bagi yang belum mendapatkan kan itu kan dari pihak kampus ya, bagaimana pencetakannya, apakah lama enggak atau enggak. Tapi karena ada alternatif, yaitu surat keterangan mahasiswa aktif, teman-teman bisa urus sekali lagi di Mikmas fakultas masing-masing. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Mikmas itu apa, coba karena mahasiswa baru ya, tanya ke mentor di PKKMB fakultas. Kak, Mikmas itu di mana sih? Tapi biasanya Mikmas itu ada di lantai 1 gedung fakultas. Biasanya disediakan langsung kelihatan gitu ruangan Mikmas. Nah, di situ teman-teman bisa minta, Bapak atau Ibu, saya minta surat keterangan mahasiswa aktif. Jika ditanya alasannya, untuk pendaftaran beasiswa KJMU karena KTM-nya belum keluar. Pasti akan dibikinin. Nanti mungkin akan disuruh mengisi Google Form dan suratnya paling dibikin dalam 3 hari kerja akan jadi gitu. Jadi itu solusi dari belum mendapatkan KTM. Oke, terima kasih Kak Gina. Mungkin aku izin nambah juga, kalau MIKMAS itu singkatannya akademik dan kemahasiswaan. Jadi nanti teman-teman bisa di gedung fakultasnya, itu biasanya memang ada di lantai 1, nanti cari aja ruangan yang namanya akademik dan kemahasiswaan. Itu bisa langsung diurus di situ ya teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, saya orang tua dari Vini Zulfarahmi. Anak saya kan punya KJP. Untuk lanjut ke KJMU, apa kita harus tutup buku KJP ya Kak? Atau nggak usah? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya untuk pertanyaan itu nggak perlu ya nggak perlu ditutup lagi karena kan mau melanjutkan ke KJMU. Jadi nanti teknisnya seperti ini. Ini sih udah dari dulu sih nggak pernah berubah kalau untuk teknis dari KJMU ke KJMU. Jadi nanti ketika sudah ditetapkan menjadi penerima, lalu menunggu undangan undangan pemanggilan untuk mendapatkan ATM KJMU. Nah, teman-teman itu baru tuh dari situ nggak usah tutup buku, dari situ dari ngambil ATM itu yaitu tadi ubah QQ nama yang di buku tabungan langsung aja lah gitu. Jadi nggak perlu tutup buku nggak apa-apa karena kan mau lanjut ke KJMU. Seperti itu sih jawabannya. Oke, thank you Kak atas jawabannya.
Ini ada atas nama Rizky Justice. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya karena sinyalku kurang bagus. Untuk mahasiswa baru yang lembar ada pendebitan nomor rekening perlu diisi atau tidak? Terima kasih. Ganti namanya. Ya. Mungkin Kak Gina bisa dijawab Kak. Jadi untuk pendebitan nomor rekening itu diisi untuk penerima yang lanjutan dari KJP. Nah, itu juga lanjutan dari KJP-nya kalau belum tutup buku. Jadi bisa dilanjutkan dengan nomor tabungan yang sama, nomor rekening yang sama nanti saat dapat KJMU. Kalau misalnya sudah tutup buku ataupun belum pernah dapat KJP sebelumnya, itu dikosongkan aja ya. Oke, Kak Gina di notes ya, itu untuk yang lanjutan KJP dan belum tutup buku. Jadi buat teman-teman yang baru ingin mengajukan dan sebelumnya tidak punya KJP ataupun sebelumnya punya tapi udah tutup buku, untuk nomor rekeningnya berarti nggak usah diisi. Terus lanjut ke atas nama Ismawati. Izin bertanya Kak, tadi katanya yang bagian konsumsi air 19 liter itu dikosongkan aja ya? Nah, aku langsung jawab aja ya terkait dengan air kemasan, air. Nah, air kemasan ini yang dimasukkan itu air galon Aqua ya, ibu-ibu atau teman-teman sekalian. Jadi tuh misalnya teman-teman punya air galon tapi galonnya bentuknya Aqua gitu, tapi isinya air isi ulang. Nah, itu nggak perlu bukan dikosongkan, tapi diisi yang di bagian tidak, karena itu tidak termasuk dengan air kemasan yang dimaksud. Kayak gitu. Jadi air kemasan yang dimaksud adalah air kemasan yang bermerek, yaitu mereknya Aqua atau misalnya Le Mineral atau segala macam. Seperti itu. Tapi kalau misalnya isinya air isi ulang, berarti dipilih bagian tidak. Jangan dikosongkan, tapi dipilih tidak atau iyanya ya. Nah, teman-teman atau wali mahasiswa sekalian, jadi seperti itu. Jadi jangan dikosongkan. Tuh, dipilih bagian tidak. Itu sih. Izin bertanya. Jadi untuk yang galon itu misalnya nih teman-teman ngerasa ya emang kenapa orang nggak mampu beli air galon gitu. Nah, itu kan sudah masuk ketentuan instrumen kelayakan ya. Kalau misalnya teman-teman mau menghindari ya udah akuin aja kalau misalnya teman-teman isi ulang gitu. Jadi centangnya yang 3. Kalau misalnya teman-teman tetap isi dengan iya, terus dikhawatirkan teman-teman diindikasi mampu, jadi itu konsekuensi teman-teman sendiri. Kita udah ngingetin kalau misalnya itu jadi salah satu faktor teman-teman nggak bisa mendapatkan KJMU gitu. Oke, semoga sudah menjawab ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atas nama Marcella, izin bertanya Kak, surat pernyataan itu dapat dari mana ya template-nya? Oke, Kak Gina bisa dijawab Kak? Iya, jadi dari tadi udah diberitahu kalau misalnya surat pernyataan itu template-nya ada di link. Nanti terkait BCA-nya kita sebar di masing-masing grup gitu. Nanti ada informasi lanjutan untuk template surat. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini izin bertanya, jadi QQ itu harus ganti dulu ya Kak Bang? Nah, ini tadi udah dijawab juga ya sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman itu dari KJP ke KJMU mau langsung melanjutkan, itu tidak perlu ganti ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja mengurus ke KJMU. Jadi nanti gantinya itu ketika teman-teman sudah ditetapkan menjadi penerima, terus kemudian sudah mengambil ATM KJMU-nya, nah itu baru diganti QQ-nya gitu. Nggak perlu diganti sekarang, nggak apa-apa, tapi tetap urus KJMU-nya kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Gina ada tambahan? Iya, sama kayak Kak Firda, kalau misalnya QQ itu harus diperbarui, tapi nanti aja kalau misalnya udah keluar surat keputusan gubernur, tapi kan sambil menunggu teman-teman untuk pendistribusian kartu KJMU kan. Jadi
saat waktu itu teman-teman bisa ganti QQ dari nama orang tua menjadi nama teman-teman sendiri. Masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan sebenarnya udah dimention di awal-awal mengenai template surat pernyataan yang nanti akan teman-teman isi. Aku izin mereminder aja ya teman-teman, untuk template segala macam surat yang teman-teman bingungkan, itu nanti akan diberikan oleh kami sebagai anggota forum melalui link yang nantinya akan disebar di grup calon penerima KJMU. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin bikin suratnya, karena template-nya itu nanti akan diberikan. Mungkin setelah acara sosialisasi ini nanti. Jadi nggak perlu bingung lagi ya teman-teman, untuk surat pernyataan template-nya itu nanti akan diberikan oleh kami. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk mikir sendiri. Untuk selanjutnya atas nama Rahayu, izin bertanya kalau surat pernyataan gubernur itu dapatnya dari mana ya? Mungkin bisa dijawab Pak. Surat pernyataan Iya, sama ya teman-teman. Kalau misalnya template surat-surat, ini kan pertanyaan berulang sejak tadi. Nanti kita akan berikan di link grup yang sudah disediakan. Jadi kalau udah masalah template, jangan khawatir, jangan panik karena akan ada template yang kita akan berikan. Oke, jadi udah paham ya teman-teman, untuk surat segala macamnya itu nanti akan diberikan. Jadi semoga mudah cepat dipahamin dan tidak bertanya berulang. Untuk selanjutnya, Balkis Livia. Maaf izin bertanya Kak, bila tabungan KJP masih ada saldonya, apakah akan terakumulasi ke tabungan KJMU yang baru? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak. Kak Firda mungkin. Dari Kak Gina aja. Oke. Oh, baik, menjawab kalau misalnya dananya nggak akan kemana-mana. Jadi dana dari KJP pasti diakumulasikan ke KJMU gitu. Nanti kalau misalnya nih tiba-tiba dari ketika ganti tabungan ada uang yang teman-teman rasa hilang misalnya, harusnya ada di tabungan tapi misalnya tiba-tiba nominalnya berkurang jauh atau bagaimana, teman-teman bisa cek rekening koran. Nanti setelah cek rekening koran akan ada informasinya nih, misalnya ada penarikan dana sejumlah segini-gini. Kalau misalnya teman-teman tetap merasa tidak dipakai uangnya gitu setelah cetak rekening koran, teman-teman bisa datang ke P4OP untuk menanyakan gitu kemana uang saya gitu. Kalau misalnya ada kesalahan sistem pasti uang akan direimburse teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin udah menjawab ya pertanyaannya. Lanjut ke atas nama Agung Budi Setiawan. Kamu mau tanya, di persyaratan berkas terdapat melampirkan bukti UKT. Nah, kan untuk penerima KJMU sistem UKT-nya ditangguhkan. Jadi bagaimana ya, Pak? Nah, untuk bukti UKT itu bisa pakai bukti UKT yang semester lalu. Jadi kan teman-teman ini kan, ini mungkin ini kasusnya misalnya mahasiswa baru ya, pengen jadi calon penerima baru kan. Misalnya kalian sekarang semester 1. Nah kan pada saat kemarin kalian ingin mendaftar itu kan sudah bayar UKT pakai uang sendiri ya. Padahal sistem yang di UPNPJ itu adalah ditangguhkan, tadi sudah dibilang. Nah, teman-teman pakai bukti yang semester 1 itu kayak gitu. Jadi bukti yang kemarin yang lembar biasanya kan kalau misalnya bayar di Bank BNI kan UPN Bank BNI ya, nah itu ada kan bukti lembarannya. Nah, itu pakai bukti yang itu untuk sebagai pelampiran bukti UKT kayak gitu. Begitupun penerima lanjutan misalnya penerima baru tapi sudah semester 3 atau misalnya semester 4 gitu. Nah, itu juga sama, pakainya juga pakai bukti lampiran yang bayar UKT semester lalu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ridho, izin bertanya, kalau misalnya di SMA kita tidak mendapatkan KJP, apakah bisa mendapatkan KJMU?
Jawabannya bisa karena teman-teman selama yang terdaftar di DTKS dan selama domisili di Jakarta bisa mendapatkan KJMU. Jadi beasiswa ini dibuka tidak pandang bulu, jadi teman-teman bisa daftar asalkan teman-teman masuk kriteria yang tadi sudah disebutkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Kak mau tanya kalau di Siladu saya dalam penetapan DTKS-nya ya, tapi di web KJMU nggak terdaftar. Itu gimana ya, Kak? Jadi, Oke, nah untuk pertanyaan ini tadi ya sebenarnya acuan kita adalah yang ada di web lama. Nah, sebenarnya ini kan berarti kalau kayak gini kan ada ketidakselarasan antara data yang ada di web Siladu dan juga web Pem4OP. Nah, itu bisa dikonfirmasi aja kalau misalnya mau ke pengaduan ke Pem4OP silakan datang langsung atau misalnya kelurahan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ini emang kalau kalau itu kan bukan kami ya, bukan ranah dari FKJMU sendiri. Jadi bisa langsung tanyain aja kenapa tidak ada keselarasan antara data yang di Siladu dan juga yang data yang ada di halaman Pem4OP. Seperti itu ya. oke, semoga sudah menjawab ya, Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau alamat KTP tidak sesuai domisili, tapi masih daerah DKI, kita mencantumkan alamat sesuai KTP atau domisili ya Kak? Terima kasih. Aku jawab ya. Kalau misalnya eh, kalau misalnya mengontrak kan itu suka pindah-pindah alamat ya, tidak tetap. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya disuruh tulis alamat domisili, alamat domisilinya dicantumkan karena kan ada pilihan ya alamat tempat tinggalnya itu sesuai KTP atau enggak. Nah kalau nggak sesuai KTP, teman-teman bisa cantumin alamat domisilinya gitu. Tapi kalau misalnya alamatnya sudah tetap nih, misalnya sudah benar-benar pindah nggak ngontrak gitu, eh, lebih baik teman-teman dipadanin datanya biar sesuai KTP gitu. Tapi kalau misalnya masih mengontrak, nggak apa-apa sesuai domisili gitu. Nanti dicantumkan kedua alamat tersebut secara bersamaan di web. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sesi tanya jawab aku buka sampai jam 10.30. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, Eh, ini ada pertanyaan dari Erastus. Untuk minta surat keterangan mahasiswa aktif mengganti KTM ke bagian apa? Tadi udah dijelasin tapi nggak ingat, maaf. Oke, izin reminder ya, untuk minta surat keterangan mahasiswa aktif pengganti KTM, kalian bisa ke akademik dan kemahasiswaan fakultas masing-masing. Jadi silakan, biasanya itu ruangannya ada di lantai 1, jadi teman-teman nanti cari aja ruangan yang namanya akademik dan kemahasiswaan. Nanti silakan diurus di sana mengenai surat keterangan mahasiswa aktif pengganti KTM-nya. Tuh, begitu. Oke, Kak maaf tadi isi username itu pakai nama mahasiswa atau apa ya? Izin menjawab, untuk username itu terserah mahasiswanya mau dinamakan seperti apa. Tapi tolong diingat username-nya dan password-nya, jadi bebas ketentuannya gitu. Oke, jadi username bebas ya Bu, username dan passwordnya. Yang penting nanti di webnya tuh ingat gitu. Apa ada pertanyaan lagi? Boleh langsung on mic ya kalau ingin bertanya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya dan dirasa sudah paham, saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Kita langsung beralih ke sesi selanjutnya, ini sesi dokumentasi.
Untuk teman-teman semua dan para wali mahasiswa yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera terlebih dahulu karena kami akan melakukan dokumentasi. Akan on cam ya, teman-teman. Ditunggu sampai 10.30 untuk on cam semuanya. Oke, seksi dokumentasi apa sudah siap? Kita mulai dari slide pertama. Kita mulai ya teman-teman, slide pertama. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Slide selanjutnya, slide ketiga. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, sesi dokumentasi merupakan sesi terakhir di acara sosialisasi KJMU tahap 2 2024 ini. Untuk sebelum penutupan, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, yaitu buat teman-teman calon penerima baru KJMU tahun 2024, terutama mahasiswa baru ya, jangan meninggalkan grup yang sudah teman-teman tergabung di dalamnya, karena di situ kami akan mengupdate informasi terkait progres pendaftaran beasiswa KJMU, dan juga jangan lupa untuk follow